I think we go through election. We'll leave because there's no reason for us to do. Saudara, Presiden Donald Trump mengatakan pengamanan Selat Hormuz bukan urusan Amerika Serikat. Sambil memperkirakan Amerika Serikat akan berhenti menyerang Iran dalam 2 hingga 3 minggu. Berbicara kepada wartawan di ruang Oval, Trump mengatakan AS tidak akan terlibat atas apa yang terjadi di Selat Hormuz. Menurutnya tanggung jawab untuk menjaga jalur vital tersebut ada pada negara-negara yang bergantung pada Selat Hormuz. Trump juga memprediksi perang akan selesai kemungkinan 2 atau 3 minggu. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think we weeks. go through election. We'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country, or they can drop it, or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal akan adanya serangan baru dalam 1-2 hari ke depan. Ia juga mengklaim kekuatan militer dan mental tentara Iran telah jauh menurun. Ini memicu pembelotan besar-besaran, kekurangan personel kunci, dan menyebabkan frustasi di kalangan pemimpin senior. On the battlefield, because of the latitude the president has given us, American firepower is only increasing. Iran's decreasing. We have more and more options, and they have less. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Saudara, Presiden Donald Trump lagi-lagi mengeluarkan pernyataan akan menghentikan perang dengan Iran dalam 2 atau 3 minggu. Namun Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth justru memberi sinyal akan adanya serangan baru dalam 1-2 hari ke depan. Lantas apa sebenarnya taktik yang sedang dimainkan Amerika? Kita bahas bersama mantan Kasat yang kini menjadi penasihat Presiden bidang pertahanan nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, dan juga dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Duarte. Selamat petang Prof. Dudung, selamat petang Mas Evata. Terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang. Terima kasih Mbak, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Dudung, kalau tadi seperti yang berita kita saksikan bahwa Trump menyatakan bahwa akan segera menghentikan perang. Tapi Menhannya justru mengatakan akan memberikan atau akan meluncurkan serangan baru. Apa yang Anda lihat dalam strategi yang sedang diluncurkan Amerika Serikat ini? Ada 2 sikap yang berbeda. Ya memang kalau saya lihat, ya kalau misalnya akan terjadi perang besar ya, saya melihat kemungkinannya itu masih ada. Tetapi kita yakini bahwa semua pihak juga pasti akan sangat berhitung. Karena kalau konflik ini masuk ke perang darat skala penuh, tentunya biaya ini akan semakin besar. Risiko juga semakin tinggi dan tentunya efeknya bisa meluas ke seluruh kawasan. Jadi menurut saya ancamannya ini sangat nyata, tapi menurut saya belum tentulah kalau menjadi opsi yang paling utama. Karena sampai sekarang jalur diplomasi dan upaya deeskalasi ini saya lihat masih terus dilakukan dan masih terus bergerak. Tapi kalau seperti Prof. Dudung ketika dulu memimpin di Kasat, apa yang menjadi pemicu ketika Presiden mengatakan A, misalnya seperti yang dikatakan Trump akan menghentikan perang, tapi di sisi lain Menteri Pertahanannya mengatakan akan meluncurkan serangan. Biasanya apa yang terjadi di sini, Prof? Ya seharusnya menurut saya Menteri Pertahanan atau Menteri
perang dari Amerika ya harus loyal kepada presidennya dong. Tidak mempunyai opsi yang berbeda. Nah, itu betul tadi strategi apa yang akan dikembangkan oleh pihak Amerika kalau antara presiden dengan menterinya itu berbeda langkahnya itu demikian. Mas Evata, kalau dari perspektif Anda, apa sebenarnya strategi yang sedang dijalankan Amerika Serikat? Apakah benar perang akan dihentikan at least 3 minggu ke depan, atau justru akan berkembang karena Menhan-nya memiliki perspektif yang berbeda seakan-akan dari presidennya? Baik, tentu kita coba untuk buka lanskap ini selebar-lebarnya dan seluas-luasnya, bahwa memang Amerika Serikat sedang memainkan dua strategi yang sama, atau dua strategi yang bisa kita katakan cukup unik dan berbeda, saat dimana Menteri Pertahanan menyampaikan demikian, terus Presiden menyampaikan demikian. Tetapi kita harus memahami bahwa Amerika itu memang sudah menyiapkan exit plan bahkan sebelum bertempur. Jadi kemenangan menurut Amerika tidaklah untuk membumi hanguskan Iran secara total, tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin menyampaikan bahwa mereka berhasil mundur kemampuan Iran sampai ke belakang. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang dimainkan oleh Amerika, sehingga kebingungan ini sebenarnya sudah berada pada titik terang. Dan yang paling menarik adalah bahwa ternyata serangan atau titik-titik sisi yang nanti diancam oleh Iran, ya, itu merupakan titik-titik yang merupakan bagian terpenting dari Amerika. Salah satunya adalah pemilik saham dari 18 perusahaan yang tergabung dalam S&P itu terancam terbakar semua karena mereka akan menyerang di titik Abu Dhabi. Nah, kalau titik di Abu Dhabi itu nanti diserang, fasilitas air diserang, maka Amerika akan kehabisan darah. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya Amerika Serikat kali ini cukup memaksa semaksimal mungkin untuk memberikan kemenangan fiksi. Dan keduanya akan mengatakan bahwa kami sudah menang, kita harus menyampaikan itu ke masyarakat, tetapi mereka akan meninggalkan begitu saja. Ini menjadi salah satu opsi yang paling besar presentasinya kemudian. Kalau Prof. Dudung sendiri melihatnya, apakah kekuatan dari Iran ini sebenarnya bisa mengimbangi Amerika Serikat dan Israel? Ya, kalau saya lihat, ya, Iran tidak bisa mengimbangi dengan cara yang sepenuhnya simetris. Kekuatan Iran justru ada pada asymmetric capability-nya, yaitu daya tahan negara. Ini yang justru mereka menjadi suatu andalan. Di samping itu ada kekuatan kemampuan rudal dan drone dan kedalaman wilayah, karena pasti masalah geografi mereka lebih menguasai, serta jaring pengaruh di kawasan. Artinya keterlibatan wilayah yang ada di sekitar negara itu. Jadi yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan Israel ini bukan kekuatan militer konvensional Iran semata, tetapi juga strategi resiliensi dan kemampuan Iran untuk bertahan dalam konflik yang begitu panjang. Memang Amerika punya kekuatan seperti ya anggaran dia begitu besar, kemudian dia mempunyai pengalaman untuk invasi walaupun apa kali dia gagal. Kemudian dia mempunyai teknologi, tetapi jangan salah, Iran dia mempunyai kekuatan personal. Kemudian dia juga mempunyai kekuatan wilayah, yaitu geografi itu sendiri, baik oranghutan maupun gedung-gedung yang mereka sudah kuasai, gitu demikian. Artinya ketika rencana Amerika Serikat untuk melakukan invasi darat ini akan disambut baik, artinya kekuatan tidak hanya amunisi tapi juga personelnya Iran cukup kuat untuk melawan Amerika Serikat. Prof. Saya rasa cukup kuat. Jadi Iran ya itu artinya sudah 40 tahun di embargo, mereka sudah betul-betul menyiapkan. Kita juga kan tidak menyangka mereka punya rudal yang banyak. Dan kemudian saat ini saya yakin kalau misalnya operasi darat itu dilaksanakan, mereka akan menyambutnya dengan taktik dan strategi yang tentunya dia kuasai secara geografi. Kalau dari Mas Evata sendiri, bagaimana kekuatan antara Iran dan juga Amerika Serikat ketika memang invasi darat ini terjadi? Apakah konflik ini masih bisa dikatakan sama-sama dipegang kendalinya, baik itu oleh kekuatan personel Amerika Serikat dan juga kekuatan personel dari Iran sendiri? Baik, bahwa pada kenyataannya sebenarnya rencana utama dari Amerika Serikat untuk menunjukkan keseriusan. Kita bisa melihat bahwa
tekanan-tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat selama ini yang mengatakan bahwa mereka tidak serius, mereka sudah ompong giginya dan lain sebagainya, ini dijawab begitu. Mereka memadatkan pasukan, menambah pasukan, bahkan ada rencana untuk pengiriman bomber dengan 30.000 pon dan lain sebagainya. Sampai USS Tripoli ada pemadatan sampai 3 kapal perang. Ini tanda bahwa mereka cukup serius. Tetapi saya membacanya bahwa ini disiapkan setelah diplomasi. Jadi setelah diplomasi yang diinginkan oleh Amerika adalah menjaga Selat Hormuz, karena Selat Hormuz masih menjadi titik cekik energi dari Amerika Serikat gitu. Jadi Amerika Serikat terpaksa harus berunding dan Amerika Serikat harus mengurangi keinginan serta egosentrisnya mereka untuk kembali melihat bahwa ada banyak investasi yang akan hancur, dan investasi-investasi yang hancur ini nanti akan membuat Amerika kontraproduktif ke depan. Maka ini adalah bumerang efek yang dialami oleh Amerika dalam titik ini kalau saya melihat demikian. Dan Iran tidak punya waktu untuk istilahnya, kalau Amerika mengalami kehabisan darah dalam berpolitik, tetapi Iran tidak. Apapun yang terjadi mereka akan maju saja. Maka apa yang dibaca oleh Iran malah terlihat Iran menganggap bahwa Amerika dalam posisi lemah, jadi harus ditekan terus. Nah, maka ini yang terjadi kalau saya lihat demikian. Lalu bagaimana dengan rencana Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa akan menyiapkan dan juga menerjunkan ribuan prajuritnya? Ya, untuk menyerang Iran secara total itu dibutuhkan mungkin 600.000 pasukan sebenarnya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa perang hari ini itu ya dengan 600.000 tiba-tiba seluruh masyarakat Iran itu akhirnya diserang dan dibunuh, kan enggak. Jadi mereka akan menyerang titik-titik lokasi, dan titik-titik lokasi itu nanti akan dijaga. Apa yang dijaga? Pulau Kar. Ya, terus juga beberapa titik-titik, salah satunya adalah PLN-nya mereka, titik airnya mereka, titik-titik strategis yang nantinya akan membuat pangkalan mereka yang di bawah tanah itu akhirnya mati sendiri. Itu harapannya Amerika. Tetapi artinya 600.000 prajurit ini hanya akan menempati titik-titik krusial seperti itu, tidak masuk ke dalam wilayah Iran secara mendalam. Ya, itu kalau misalkan mereka mau menyerang Iran sampai ke titik Teheran ya. Kalau mereka menyerang di titik garis pantai, ya makanya etik itu airborne itu sudah cukup. Terus dengan naval Navy 5.000 ya, marinir itu sudah cukup. Terus ditambah dari pasukan negara Teluk dan juga ditambah dari pasukan Israel, sebenarnya itu sudah cukup. Jadi mereka mau menjaga kepentingan mereka di sana sebenarnya itu. Prof Dudung, kalau seperti yang disebutkan Presiden Trump ketika perang bisa mulai ataupun masih bisa berlanjut 2-3 pekan mendatang, apakah kunci kekuatan Iran ini masih bisa mengimbangi Israel AS selama sebulan ke depan? Ya, kalau menurut saya kita kan tadinya tidak tahulah kekuatan Iran sampai sedemikian dahsyatnya, tetapi rupanya kenyataannya mampu mengimbangi. Dan saya yakin pasti mereka bisa. Dan satu hal tadi Mbak yang perlu saya tambahkan bahwa tadi disampaikan bahwa 600.000, Iran itu luas wilayahnya 1.617 km persegi. Ini sangat luas, jadi hampir seluas dengan Indonesia, tapi ini daratan semua. Kalau 600.000 itu bisa hilang di situ, apalagi dengan tekanan drone, kemudian roket dan sebagainya. Dan kalau misalnya terjadi kontak tembak di darat pun pasti akan ada proses evakuasi, dan ini tentunya tidak mudah kita bergerak. Kalau kita melakukan operasi begitu singkat, 1-2 minggu oleh Amerika, mungkin bisa dia menggunakan teknologi yang canggih. Tetapi kalau ini berkepanjangan, apalagi perang berlarut-larut, saya yakin Iran akan lebih menguasai. Satu hal yang lebih penting itu adalah militansi ideologi mereka. Artinya bahwa perang ini kalau toh misalnya terjadinya korban dan meninggal atau mati, itu bagi mereka adalah itu berjihad. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Tapi di satu sisi, Prof, ketika Anda menyebutkan bahwa 600.000 pasukan dengan luas geografis yang sangat luas, hampir seluas Indonesia. Di sisi lain, Amerika Serikat kan juga dibantu Israel yang memiliki kekuatan militer yang bisa dikatakan sangat kuat dan juga termasuk intelijennya. Ya, itu tadi saya bilang hitungannya kalau Iran dia sekarang punya kekuatan sekitar 2 juta orang, 2 juta dikerahkan, kemudian juga belum lagi mereka punya IRGC, kemudian belum lagi kalau misalnya ini terjadi bisa jadi Hizbullah bergabung, kemudian Hamas bergabung, belum lagi seperti Irak sudah mulai bergabung, Pakistan dan sebagainya. Ini bahkan lebih besar lagi. Ya ini yang menurut saya punya keyakinan kalau operasi ini berlangsung lama,
maka saya yakin Iran akan mampu mengimbanginya, itu demikian. Lalu apakah konflik di Timur Tengah ini sebenarnya masih dikatakan sesuai plan seperti yang direncanakan Amerika Serikat dan juga Israel? Apakah ini masih terkendali atau tidak? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Divisi